Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian melalui link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang khusus untuk membuat doktrin-doktrin, berbagai macam kebenaran-kebenaran kami sampaikan di tempat ini. Dan doktrin yang akan kita kupas pada saat ini adalah doktrin baptisan air. Sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus bukakan telinga dan mata rohani kita untuk bisa mengerti setiap layar yang ditampilkan di sini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, penyertaan-Mu sangat kami pentingkan dan perlukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Karena tanpa pimpinan-Mu, kami tidak akan dapat mengerti kebenaran-kebenaran-Mu. Hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, karena sumber penulisan Alkitab adalah Roh Kudus itu sendiri. Maka saat ini kami berdoa, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu, Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang, baik hamba-Mu yang berbicara supaya dituntun oleh Roh Kudus, maupun mereka yang mendengarkan pembahasan ini. Tuhan membuka telinga, mata rohani mereka, supaya apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka saksikan, dapat mengerti dengan baik. Kami siap belajar topik baptisan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, topik baptisan air juga termasuk sesi yang cukup panjang. Dari topik ini, ada 10 sesi yang sudah saya siapkan. Nah, mengenai masalah baptisan air, ini adalah salah satu doktrin yang sangat penting di Alkitab. Karena itu, semua gereja melakukan baptisan air. Gereja apapun. Nah, tinggal masalahnya adalah, apakah semua hamba Tuhan mengerti dengan baik tujuan, manfaat, khasiat, dan cara melakukan baptisan air yang sesuai Alkitab. Masalahnya di sana. Jadi, ketika engkau melakukan baptisan air, tapi engkau tidak mengerti tujuan dan manfaat, lalu untuk apa Anda melakukan baptisan air? Apakah hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan tanpa mengerti manfaatnya apa, khasiatnya apa, dan caranya bagaimana? Akhirnya melakukan baptisan asal-asalan hanya karena perintah Tuhan. Ini kan kacau. Link YouTube ini, pelajaran topik baptisan ini, saya sampaikan dalam link YouTube link YouTube GCC, Suara Kebenaran Jesus Christ Community. Kita lihat topik baptisan. Pertama, 3 khasiat baptisan. Ini ada 2 sesi. Solusi menyelesaikan dosa, 4 baptisan dengan cara diselam. Yang kelima, dibaptisi sumber air mengalir. Yang keenam, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketujuh, dibaptis dengan posisi menundukkan kepala ke depan. Yang kedelapan, apakah baptisan ulang boleh dilakukan? Yang ke-9 dan 10, pro dan kontra tentang baptisan anak. Karena mengenai baptisan anak ini ada gereja yang setuju dan tidak setuju. Lalu Anda ada di posisi mana? Bapak Ibu, nah 10 sesi pelajaran ini, tapi yang akan saya berikan sesi ini adalah sesi rangkuman. Oke, sesi rangkuman. Sehingga dari 10 sesi ini saya padatkan jadi satu sesi, karena mungkin mereka, terutama jemaat, calon jemaat GCC, Jesus Christ Community, Anda mutlak harus ikuti sesi ini, baru Anda boleh dibaptis. Supaya Anda jangan dibaptis di sini, dibaptis di sana. Karena sebagian jemaat GCC itu adalah mereka yang sudah pernah dibaptis, tapi dibaptis ulang di gereja GCC. Kenapa? Karena setelah mereka mempelajari penjelasan pelajaran baptisan dari GCC, akhirnya mereka tahu baptisan mereka yang dulu itu keliru. Jangankan jemaat. Sampai saat ini ada 23 pendeta yang saya baptis ulang. Dan bulan Oktober ini ada satu lagi pendeta yang minta dibaptis ulang. Setelah beliau ikut retreat di gereja kami, beliau dapat Roh Kudus. Dan beliau juga, saya waktu retreat memberikan satu sesi pelajaran tentang baptisan. Akhirnya beliau sadar baptisan yang diterima dulu tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya beliau minta baptis ulang. Padahal itu pendeta.
Yang salah siapa? Yang salah adalah yang sekolah teologi ada yang mengajarkan dulu. Karena ini kesalahan turun-temurun. Oke, kita akan belajar 3 khasiat dari baptisan air. Yang pertama, memperoleh pengampunan dosa. Artinya, lewat baptisan dosa kita dibereskan. Yang kedua, memperoleh status sebagai anak Allah. Hanya anak Allah yang bisa menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan yang ketiga, ternyata baptisan merupakan salah satu syarat keselamatan. Artinya, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Kita bahas dulu akibat dari dosa itu apa? Dampak atau akibat dosa itu sangat mengerikan. Ada 5 akibatnya. Pertama, terpisah dari Allah. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bebas makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Mereka bebas makan semua pohon di Taman Eden, tinggal di Taman Eden. Tapi gara-gara makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka diusir dari Taman Eden. Jadi dosa memisahkan kita dengan Allah. Yang kedua adalah Allah tidak akan menjawab doanya. Jika orang itu hidupnya berdosa, tapi setiap doanya dijawab Tuhan, maka orang itu tidak akan bertobat dari dosanya. Karena dia merasa enjoy. Loh, gua orang berdosa saja didengar oleh Tuhan, berarti Tuhan kompromi atas dosa. Karena itu ketika engkau sudah berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan, sudah waktunya koreksi. Anda dosa terselubung dalam diri Anda atau tidak. Yang ketiga, tidak diberkati Allah, sebaliknya dikutuk. Engkau bekerja di dunia. Oh, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Kerja di sini dipecat, kerja di sana dipecat. Kenapa rezekimu seret? Enggak diberkati Tuhan. Jangan-jangan ada dosa terselubung. Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bebas makan semua jenis buah-buah ada di Taman Eden. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka dikutuk dan diusir dari Taman Eden yang berlimpah berbagai macam buah. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan disebabkan dalam kesulitan, tapi dalam kenikmatan jatuh dalam dosa. Karena itu, kalau engkau gagal ini, gagal itu, sudah waktunya coba Anda koreksi ada dosa enggak. Yang keempat, namanya tidak akan tercatat di sorga. Di sorga ada satu buku yang disebut kitab kehidupan yang khusus mencatat nama-nama orang yang akan masuk sorga. Kalau namamu tidak tercatat di sana, engkau tidak akan masuk sorga. Dan yang terakhir adalah neraka. Dampak yang paling mengerikan dari dosa itu adalah neraka. Tidak ada yang merintangi Anda masuk ke sorga. Satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke sorga itu adalah dosa. Karena itu dosa adalah dampak dari neraka adalah dampak dari dosa. Karena Anda punya dosa, maka Anda akan masuk ke neraka. Karena itu dosa ini harus dibereskan. Dosa ini harus diselesaikan. Allah menawarkan solusi menyelesaikan dosa lewat baptisan air. Lukas 3:3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dibaptis dan Allah akan ampuni dosamu. Kemudian, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Yang saya cetak warna merah. Dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita kutip satu ayat lagi. Yaitu waktu Saulus baru bertobat, dia masih ragu-ragu untuk dibaptis. Dan Ananias dorong dia segera memberi diri dibaptis. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ananias mendorong Paulus segera memberi diri dibaptis. Karena Saulus banyak dosa, banyak menganiaya orang Kristen, memenjarakan, menyiksa, bahkan membunuh orang Kristen. Di dalam 10 hukum Allah, jangan membunuh, tapi Saulus dengan kuasanya mendukung pembunuhan kepada orang Kristen yang dianggap sesat pada waktu itu. Tapi saat itu Saulus masih ragu-ragu. Karena apa? Karena Saulus tahu konsep penyelesaian dosa di dalam Alkitab di Perjanjian Lama adalah dengan korban-korban. Korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, korban ini, korban itu. Paling tidak di Imamat pasal 1 sampai pasal 7 ada 5 macam korban yang semuanya untuk menyelesaikan dosa. Nah, Paulus ini sangat mengerti Perjanjian Lama. Orang produk Perjanjian Lama.
Gurunya adalah ahli Taurat bernama Gamaliel. Dia tahu solusi menyelesaikan dosa lewat darah hewan. Sedangkan sekarang ditawarkan versi yang baru, baptisan. Maka dia ragu-ragu, benar nggak sih? Tapi setelah itu dia dibaptis juga. Jika baptisan air itu sangat menentukan penghapusan dosa, masalahnya adalah apakah cara baptisan air yang Anda terima di gerejamu sudah sesuai Alkitab atau belum? Ya, sudah sesuai belum? Nah, kalau belum sesuai dengan Alkitab, apakah dosamu sudah diampuni? Pikirkan itu. Yang kedua, betapa pentingnya baptisan air sampai Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa melalui baptisan air kita akan mendapatkan status sebagai anak Allah. Jadi khasiat dari baptisan air yang kedua adalah mendapat status sebagai anak Allah. Perhatikan Bapak Ibu, baptisan dan status anak Allah. Kita lihat waktu Yesus dibaptis, oke? Matius pasal yang ketiga 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu perhatikan yang saya cetak warna merah. Sesudah dibaptis, dan langit terbuka. Lalu dari langit yang terbuka itu muncul satu suara, inilah anakku. Nah dari sini Yesus ingin memberikan satu penyataan. Melalui baptisan kita akan mendapatkan status sebagai anak Allah. Sekarang kita lihat sebagai perbandingannya di Galatia. Galatia pasal 3, 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan, anak-anak Allah dan dibaptis. Berarti lewat baptisan kita dapat status sebagai anak Allah. Dan itu sangat penting. Karena hanya anak-anak Allah yang akan menjadi penghuni sorga dan menjadi ahli waris. Sama juga, hanya anak-anakmu yang boleh tinggal di rumahmu dan kelak akan menjadi ahli warismu. Anak tetangga tidak boleh tinggal di rumahmu. Dia akan tinggal di rumah dia sendiri. Kecuali kalau Anda mengadopsi anak ke panti asuhan, Anda adopsi anak, bawa pulang. Setelah bawa pulang, maka dia boleh tinggal di rumahmu karena itu Anda sudah adopsi. Tapi apakah setelah dibawa pulang sudah sah menjadi anakmu? Dia tidak akan menjadi ahli warismu. Tidak akan bisa mendapatkan rumahmu, tidak akan bisa mengklaim uang tabungan yang ada di bankmu, di bank yang Anda simpan. Tidak akan bisa kalau belum dilegalkan. Bagaimana dilegalkan? Harus lewat proses pengadilan dan sebagainya. Sampai anak itu sah dokumennya, anak Anda. Maka setelah Anda dipanggil Tuhan, Anda punya warisan 100 miliar, dia bisa ke bank untuk mengambil 100 miliar tersebut. Legalitas. Kalau Anda bukan anak Allah, Anda nggak akan bisa masuk surga. Dan yang paling penting di sini adalah syarat masuk surga, salah satunya adalah baptisan air. Artinya, baptisan air ada hubungan dengan keselamatan. Terserah Anda percaya atau tidak, karena banyak pendeta yang tidak percaya baptisan berhubungan dengan keselamatan. Karena mereka juga tidak percaya baptisan berkuah khasiat mengampuni dosa. Sesudah terangkat ke sorga, Yesus memberikan perintah melakukan penginjilan yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Perintah ini langsung dikaitkan dengan baptisan air. Jadi perintah memberitakan Injil langsung dikaitkan dengan baptisan. Karena itu, baptisan air bukan hanya sekedar menjadikan kita sebagai pengikut Yesus saja, atau menjadikan kita orang Kristen. Namun baptisan air merupakan salah satu syarat keselamatan. Artinya begini, Anda nggak akan masuk surga jika engkau tidak dibaptis. Dan Anda tidak akan masuk surga jika baptisanmu keliru. Karena jika baptisanmu keliru, belum tentu dosamu diampuni. Dan satu-satunya yang merintangi engkau masuk surga adalah dosa. Dan dosa harus dibereskan lewat baptisan. Karena itu baptisan berhubungan dengan keselamatan. Kita lihat ayat-ayat baptisan yang ada hubungan dengan keselamatan.
Markus 16 ayat 16, 1 Petrus 3:21, Kisah Rasul 16 ayat 30-33, Yohanes 3:5, dan Titus pasal 3:5. Kita akan bedah 5 ayat tersebut. Baptisan salah satu syarat keselamatan itu ditegaskan oleh pemilik sorga sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Satu ayat yang pendek ditekankan 2 kali kata percaya. Percaya pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus melalui hasil penginjilan, dan percaya yang kedua adalah percaya akan khasiat baptisan air. Karena jika Anda percaya Yesus, tetapi tidak percaya khasiat baptisan air punya kuasa mengampuni dosa, tidak lengkap. Nah, kalau Anda sudah percaya Yesus juga Anda harus percaya khasiat baptisan agar Anda diselamatkan. Kenapa baptisan punya hubungan dengan keselamatan? Karena baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Dan satu-satunya yang merintangi Anda masuk surga itu adalah dosa. Dosa harus diselesaikan lewat baptisan. Itu masalahnya. Oke. Baptisan adalah salah satu syarat keselamatan. Penegasan Rasul Petrus di 1 Petrus pasal 3:21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan kata baptisan dan kata keselamatan. Artinya, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Kita lihat penegasan Rasul Petrus kepada Rasul Paulus kepada kepala penjara yang ada di kota Filipi. Apa yang harus harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Kisah Rasul 16 ayat 30-33. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena saat itu Paulus dengan rombongannya dikurung. Paulus dan Silas lah dikurung karena tindakan-tindakan hasutan orang-orang Filipi. Ketika dikurung, tapi Tuhan menyelamatkan Paulus. Tuhan mendatangkan gempa sehingga seluruh penjara itu terbuka. Pintu semua sudah terbuka, tapi tidak ada satupun penjahat yang di penjara itu keluar, kabur, nggak ada. Kemudian belenggu, Paulus kan dibelenggu dengan Silas. Belenggunya bisa copot. Kalau itu bukan gempa buatan Tuhan, nggak akan mungkin terjadi. Kalau gempa alami, paling penjaranya hancur, gedungnya rubuh, semua penjahatnya mati. Ternyata enggak. Penjara terbuka sama penjaranya, pintunya tidak ada yang kabur. Paulus, belenggunya bisa copot. Nah, dari peristiwa itu dia sangat ketakutan, sudah mau bunuh diri karena dia tidak sanggup mempertanggungjawabkan. Paulus juga, jangan bunuh diri kamu. Setelah itu Paulus injili dia. Sehingga ayat 30 itulah dia bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh keselamatan? Nah, ayat 31 jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Artinya, percaya Yesus untuk diselamatkan. Ayat 31, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Jadi perhatikan yang saya cetak merah, percaya Yesus dan dibaptis adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Engkau percaya Yesus tidak mau dibaptis, tetap enggak selamat. Kalau engkau mau dibaptis tapi tidak mau percaya Yesus, aneh. Ya, dua-duanya berhubungan. Kemudian ini penegasan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus pemilik sorga di sini langsung memberikan 2 syarat keselamatan. Yohanes pasal 3:5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, artinya orang itu tidak akan bisa masuk surga. Nah, bagaimana supaya orang itu masuk surga? Harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, tentunya kita bingung, apa sih yang dimaksudkan dilahirkan dari air dan roh?
Kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab kita tidak mengerti. Nah, salah satu cara untuk memahami Alkitab di dalam ilmu hermeneutika, ilmu penafsiran Alkitab, ayat menjelaskan ayat. Nah, ini seringkali saya pakai. Nah, sekarang saya akan jelaskan Yohanes pasal 3, 5 perkataan Yesus dengan Titus pasal 3 ayat yang kelima dijawab dan dijelaskan oleh Paulus lebih rinci. Kita lihat Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan rahmat. Rahmat itu artinya anugerah. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan disalurkan lewat dilahirkan dari air. Arti dilahirkan dari air itu adalah permandian. Permandian itu adalah baptisan air. Sedangkan dilahirkan dari roh artinya harus dipenuhi Roh Kudus. Berarti setelah engkau dibaptis, engkau harus mengejar kepenuhan Roh Kudus. Karena ini dua hal yang sangat penting. Engkau sudah dibaptis, supaya segera berdoa, mohon dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah meterai kerajaan sorga. Nah, saya sudah jelaskan 3 khasiat baptisan air. 3 khasiat. Lalu bagaimana andai kata baptisan yang Bapak Ibu terima di gereja masing-masing belum sesuai Alkitab? Bapak Ibu akan mempertaruhkan 3 hal yang sangat penting. Kalau baptisanmu belum sesuai Alkitab, belum tentu dosamu sudah diampuni. Engkau tidak akan mendapat status anak Allah dan keselamatan Anda terancam. Karena baptisan berhubungan dengan keselamatan, baptisan menyelesaikan dosa, dan dosa adalah satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kita berpikir, Pak Nathan, bagaimana saya tahu baptisan saya sudah sesuai Alkitab atau belum? Oke, saya tahu. Anda akan bertanya seperti itu. Seiring dengan munculnya banyak sinode gereja di dunia, muncul pula model-model baptisan yang berbeda-beda satu gereja dengan gereja lain. Nah, kita lihat bagian ini. Saya sangat yakin bahwa gereja Anda punya model baptisan ada di sini. Oke, Bapak Ibu. Sejenak kita perhatikan baik-baik di layar ini. Saya yakin baptisan yang Anda terima di gereja ada di sini juga. Apapun gereja Anda, sinode apapun, sudah saya rangkumkan semuanya di sini. Secara prinsip, baptisan air itu ada 4 segi atau 4 aspek. Aspek pertama adalah caranya. Cara baptisan selama ini dilakukan itu hanya ada 3 model. Baptisan percik, selam, dan bendera. Siapapun Anda yang mendengarkan pelajaran ini, saya yakin Anda termasuk salah satu. Mungkin Anda terima baptisan percik, mungkin selam, mungkin bendera. Apakah 3 baptisan diakui Tuhan? Lalu tempat baptisan. Tempat baptisan secara prinsip ada 3 yang dijalankan oleh gereja. Sungai, kolam, dan laut. Lalu kolam ada 3 lagi. Ada yang membaptisi kolam renang. Di kolam renang umum lah ya. Misalnya ada kolam renang Ancol, di apartemen ada kolam renang. Nah, ada juga yang melakukan baptisan di apartemen atau bak berisi air. Saya di YouTube tuh banyak menemukan video-video dibaptis itu hanya di bak air. Di bak air yang plastik. Pokoknya bisa diselam, itu dipakai. Ada juga yang pernah saya lihat baptisan dilakukan di bak air. Terutama di daerah kampung ya, mereka kan belum ada shower. Jadi ada bak air penampungan. Nah, itu dicemplungkan di sana. Kemudian sebutan. Sebutan baptisan di Alkitab itu ada 2. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 1 lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak mengerti, akhirnya ada kelompok pendeta memunculkan konsep yang ketiga. Yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin katakan konsep dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di Alkitab, nggak ada. Kemudian sikap dalam baptisan, menunduk atau menengadah. Saya belum pernah mendengar atau belum pernah mendapatkan informasi ada baptisan yang miring kanan atau miring kiri.
Hanya ada dua. Kalau ada yang baptis miring kanan dan miring kiri, pasti saya masukkan ke dalam layar ini. Tapi karena tidak ada, maka saya tidak masukkan. Nah, di sini, apapun jenis gerejamu, sinodemu, pasti ada di sini. Saya ambil contoh ya, Katolik. Cara baptisan Katolik adalah percik. Tempat baptisan, mereka nggak ada urusan, karena itu percik. Karena tempat baptisan, sungai, kolam laut itu hanya untuk yang selam. Kemudian sebutan mereka adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Katolik itu sangat mementingkan kata ini. Bahkan mereka berdoa pun mereka buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke. Kemudian sikap karena disiram atau dipercik, jadi menundukkan kepala. Oke. Lalu sekarang versi GBI, Pantekosta, dan banyak karismatik. Caranya adalah baptisan selam. Tempat baptisannya terserah, mau di kolam renang, mau kolam gereja, atau di bak berisi air. Kemudian sebutannya adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya ini Tuhan Yesus Kristus. Sikapnya adalah ditenggelamkan ke belakang. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah cara baptisan yang berbeda-beda di mata Tuhan sah-sah saja, atau oke-oke saja, atau ada masalah? Oke, atau ada masalah? Menurut saya ada masalah. Kenapa demikian? Jika kita percaya Tuhan Yesus itu hanya ada satu, apakah Tuhan yang satu ini akan memberikan berbagai macam cara baptisan yang berbeda-beda? Mungkin nggak? Menurut saya tidak mungkin. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, maka Tuhan hanya mengakui satu macam baptisan. Karena itulah Rasul Paulus berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Artinya, Tuhan yang satu nggak mungkin akan memberikan macam-macam baptisan. Nggak mungkin. Kalau Tuhan itu hanya satu, berarti Tuhan hanya memberikan satu cara baptisan, satu model baptisan, dan juga satu versi baptisan. Nah, jika hari ini muncul berbagai macam baptisan, ada baptisan percik, selam, bendera, itu hasil tafsiran manusia. Nah, kalau salah tafsir, akibatnya salah pelaksanaan dalam baptisan. Karena itu, Anda akan bertanya kan, Nathan, lalu ya baptisan yang mana yang benar? Oke, saya akan masuk ke pelajarannya. Teknik baptisan. Baptisan yang alkitabiah harus dilakukan dengan cara diselam. Oke? Caranya diselam. Tentu ketika saya mengatakan baptisan yang benar harus cara selam, saya harus bisa membuktikan argumentasinya. Karena itu, saya akan berikan 5 alasan. Oke, bukan satu alasan, tapi 5 alasan kenapa baptisan yang benar itu harus dilakukan dengan cara diselam, bukan dengan cara yang lain. Kita lihat satu demi satu alasannya. Yang pertama, berdasarkan studi kata atau etimologi bahasa Yunani, bahasa yang dipakai menulis Perjanjian Baru, kata baptisan itu berasal dari kata dasar bapto. Bapto. Dan sedangkan kata kerjanya adalah baptiso, yang berarti selam atau ditenggelamkan atau dicelupkan. Ini adalah satu-satunya arti kata baptiso. Jadi baptiso artinya dicelup, artinya ditenggelamkan. Berarti baptisan itu harus diselamkan. Itu pertama. Lalu yang kedua. Mungkin ada yang tidak setuju dengan yang bagian pertama. Kita lihat yang kedua. Segenap diri diselamkan ke dalam air baru bisa diartikan dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena arti baptisan adalah dikuburkan. Ya, dikuburkan. Kita lihat apa yang tertulis di Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Dalam Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, cetakan ketiga tahun 1995 jilid pertama halaman 159 dituliskan bahwa baptiso dimaknai sebagai dikuburkan bersama dengan Kristus. Jadi arti kata baptiso adalah dikuburkan. Lihat dasar ayatnya dulu. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup yang baru.
Perhatikan kata mati dan kata dikubur. Hanya orang mati yang perlu dikubur. Kalau orang hidup dikubur itu main sulap. Oke? Hanya orang mati yang perlu dikubur. Dan ketika dikubur, apakah cukup dengan segenggam tanah ditaruh di atas mayat, ditaruh di atas peti mayat? Kan nggak bisa. Yang namanya dikubur berarti peti mayat itu harus masuk ke dalam tanah. Kita gali lubang 1-2 meter, setelah itu peti mayat diturunkan, lalu di atasnya ditutup dengan tanah lagi. Artinya dikuburkan di dalam. Nah, dalam konteks di sini, orang yang mati itu adalah orang yang mati dalam dosa. Artinya orang yang berdosa harus dibaptis. Sedangkan tanah itu ibarat air baptisan. Berarti ketika kita dibaptis, kita dikubur bersama dengan Kristus, seluruh tubuh itu harus masuk ke dalam air baptisan. Maka waktu baptis, jika ada kepalanya nongol, tidak sah, harus diulangi. Karena kadang-kadang saya membaptis oma-oma atau opa-opa, mereka juga ada ketakutan, takut diselam kelamaan atau apa, sehingga belum saya selam dia sudah naik duluan. Sehingga kadang-kadang saya pernah sampai 3-4 kali. Mau diselam, naik lagi. Kita jelaskan, Pak, relax saja. Kita selamnya hanya paling 1-2 detik kok. Selam masuk, setelah itu bangun lagi. Nah, setelah pelan-pelan dijelaskan, terakhir baru bisa diselamkan. Karena itu, ketika saya membaptis, terutama yang wanita, saya suka pesankan, ibu-ibu yang rambutnya panjang, coba pakai karet waktu baptis, dikaret. Supaya waktu selam jangan rambutnya merdeka sendiri. Harus seluruh tubuh masuk ke dalam air. Kita bandingkan juga Kolose pasal 2 ayat 38, pasal 2 ayat 12. Perhatikan kata dikubur. Nah, ini ada nisan. Nah, di bawah nisan itu ada mayat-mayat, ada peti mayatnya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang ramai. Dikuburkan dalam baptisan. Artinya, seluruh tubuh kita harus masuk ke dalam air baptisan, baru bisa dikatakan dikubur. Berarti, baptisan yang benar adalah baptisan selam. Yang ketiga, ketika bangsa Israel melewati Laut Merah, ternyata itu simbol baptisan air. Simbol baptisan ini. Dan saat melewati Laut Merah itu, air itu membentuk dinding, tembok, membentuk bendungan yang tingginya jauh melampaui kepala mereka. Kita lihat dulu dasar ayat Alkitabnya. 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan kata telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Dibaptis di dalam awan karena ketika mereka berjalan di padang gurun, malam hari muncul tiang api, siang hari muncul tiang awan. Mereka melewati Laut Merah itu siang hari. Maka di atas mereka itu ada tiang awan yang menaungi mereka. Dan tiang awan itu mungkin berbentuk sebuah payung yang gede sekali untuk melindungi mereka dari panas. Lalu ketika mereka melewati Laut Merah itu simbol baptisan. Dan ketika melewati Laut Merah, air itu membentuk tembok yang tingginya jauh melampaui kepala mereka. Tergantung berapa ketinggian air itu sangat ditentukan berapa kedalaman. Kalau dalamnya Laut Merah yang dibelah oleh Musa itu 10 meter, maka tinggi tembok itu 10 meter. Kalau dalamnya air laut yang dibelah Musa di Laut Teberau itu 50 meter dalamnya, berarti tembok itu 50 meter tingginya. Kalau Anda memandang searah, Anda akan tahu ada 2 juta orang sedang berjalan di tempat kering. Sedangkan kiri kanan itu tembok air melintasi laut ini. Tapi kalau Anda lihat dari sisi kiri kanan, Anda tidak tahu bahwa ada 2 juta orang yang sedang menyeberangi laut. Tidak akan tahu. Berarti di sini bermakna mereka itu ditenggelamkan. Air jauh melampaui kepala mereka. Mereka semua itu tenggelam oleh air. Mereka semua ada di bawah air. Di bawah air berjalan di tengah-tengah. Nah, ini simbol baptisan. Baptisan yang benar, baptisan selam, bukan baptisan yang lain. Kemudian yang keempat, Yesus dibaptis dengan cara diselam di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu dasar ayatnya, Matius 3, 13-16.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti murmur partai turun ke atasnya. Perhatikan kata Yesus keluar dari air. Jadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus keluar dari air. Ini pasti bermakna selam, bukan percik atau bendera. Kenapa saya katakan selam? Kalau baptisan percik, cukup Yohanes yang turun ke air sungai Yordan. Yesus tidak usah ikut turun. Tinggal satu gayung air sungai Yordan diambil oleh Yohanes, lalu naik lagi. Setelah itu dipercik ke Yesus atau disiram. Tapi kenapa Yesus masih harus turun ke air, menunjukkan diselam? Nah, Yesus keluar dari air itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Yesus itu memang diselam, seluruh badannya tenggelam, lalu dia nongolkan kepalanya, berarti keluar dari atas air. Keluar dari air, nongolkan kepalanya. Kemudian makna yang kedua adalah Yesus saat itu sedang keluar dari sungai Yordan, sedang merangkak naik ke atas. Karena Yesus turun ke sungai Yordan. Tapi apapun tafsirannya, tetap menekankan Yesus dibaptis dengan cara diselam oleh Yohanes Pembaptis, bukan dengan cara yang lain. Tujuan kita dibaptis adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa dan syarat masuk surga. Lalu Yesus dibaptis untuk apa? Apakah supaya dosanya diampuni? Yesus tidak punya dosa. Apakah supaya Yesus masuk surga? Karena baptisan merupakan syarat masuk surga, surga milik dia. Dia berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Tanpa dibaptis pun dia ada di surga. Lalu kenapa dia perlu dibaptis? Satu-satunya jawaban, memberikan contoh. Yohanes pasal 13 ayat 15. Contoh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Teladan itu adalah contoh. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih, jika sudah ada contoh saja orang tidak mau taat, jika sudah ada contoh saja orang tidak mau ikuti, bagaimana kalau tanpa contoh dari Tuhan? Tahu nggak? Bagaimana? Pasti kacau balau, pasti salah dalam pelaksanaannya, betul nggak? Sudah ada contoh saja. Yesus kasih contoh baptisan yang benar harus baptisan selam, masih muncul model-model baptisan percik, baptisan bendera, dan lain sebagainya. Apalagi tanpa contoh. Yang kelima, sida-sida Ethiopia dibaptis oleh Filipus di padang gurun. Caranya adalah dengan diselam. Kita lihat ayat 37. Ayat 36 lah. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dia rindu menerima baptisan karena dia tahu belum tentu bisa bertemu lagi dengan Filipus. Karena ini adalah pertemuan pertama dan terakhir kemungkinan. Maka dia pegang kesempatan. Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Percaya Yesus, percaya kasih baptisan, boleh. Dan dia berkata, siap, aku percaya. Akhirnya dibaptis. Ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida dan Filipus membaptis dia. Perhatikan kata turun ke dalam air. Jika itu baptisan percik, sida-sida Ethiopia tidak usah ikut-ikutan turun ke dalam air. Cukup Filipus saja turun ke air, itu oasis. Oke, bukan laut, bukan sungai, tapi oasis. Karena itu posisinya di padang gurun. Turun ke kolam oasis, diambil satu gayung air, naik lagi, dipercik-percik, selesai. Tapi ini baptisan selam. Maka dua-duanya harus turun. Bapak Ibu yang saya kasih, saya sudah memberikan penjelasan bahwa baptisan yang alkitabiah harus baptisan selam. Bukan baptisan model yang lain. Lalu bagaimana dengan Anda yang menganut baptisan percik sebagainya? Mungkin Anda akan berkata, ini itu. Ya sudahlah. Saya tidak menghakimi, saya hanya menawarkan. Jadi kalau menurut Bapak Ibu penjelasan saya keliru, ya sudah, nggak usah diterima. Tapi kalau menurut Bapak Ibu penjelasan saya masuk akal dan ada dasar Alkitabnya, coba pertimbangkan apakah perlu baptis ulang atau tidak. Lalu bagaimana dengan yang sudah dibaptis selam? Pak, saya sudah dibaptis selam, berarti sudah benar dong. Tunggu dulu. Baptisan ada 4 poin. Poin yang kedua, kita lihat.
Dibaptis di sumber air. Nah, ketika engkau dibaptis di selam, apakah sudah benar atau tidak tempatnya di sumber air? Kenapa harus dilakukan di sumber air? Kita analisa dasar-dasarnya. Secara prinsip, tempat baptisan air yang dilakukan oleh gereja-gereja ada 3 tempat yang berbeda, yaitu sungai, laut, dan kolam. Lalu kolam itu sendiri terbagi lagi menjadi 3. Ada yang melakukan baptisan di kolam renang. Kolam renang itu bisa kolam renang umum, misalnya di Ancol, ada kolam renang di Ancol. Di apartemen, nah itu penghuni apartemen, boleh berenang di sana. Nah boleh saja. Jika ada pendeta yang mau membaptis di apartemen sono, kebetulan yang dibaptis penghuni apartemen, nah tinggal izin satpam. Kan waktu orang tidak ada berenang, ya udah baptis di sana saja, oke? Lalu ada yang lakukan kolam gereja. Terutama gereja-gereja yang menganut baptisan selam dan mereka punya gedung gereja sendiri. Nah, mereka biasa menggali bak air, kolam 2 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter supaya waktu dilakukan baptisan, jemaat bisa lihat langsung. Lalu yang ketiga adalah bak berisi air. Pokoknya ketemu bak berisi air cukup untuk selam menenggelamkan orang itu, maka dianggap sah. Pertanyaannya adalah, apakah ini sesuai Alkitab atau tidak? Mungkin Anda akan berkata, Pak Nathan, masa sih Tuhan sampai nyeleneh masa hal-hal kecil? Menurut Anda kecil, tapi menurut Tuhan tidak. Di Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, sebelum langit dan bumi berlalu, 1 iota atau 1 titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Artinya, kalau itu firman Tuhan, 1 titik pun tetap harus dijalankan, tetap harus kita taati. 1 titik loh, tanda baca loh. Apalagi ini masalah serius. Dari ketiga tempat ini, mana yang lebih alkitabiah? Mana yang benar? Kita lihat, baptisan, kolam renang, kolam di gereja, dan bak berisi air. Renungkan bagi Anda yang menerima baptisan selam, silakan tunjukkan satu saja ayat Alkitab bahwa pernah dilakukan baptisan di kolam renang. Atau pernah dilakukan baptisan di kolam gereja. Satu saja ayatnya. Kalau Anda tidak bisa buktikan, lalu dasar apa yang Anda pakai untuk menjalankan baptisan di kolam? Dasarnya apa? Sedangkan saya bisa buktikan. Dasarnya adalah di sumber air. Baptisan yang alkitabiah harus dilakukan di sumber air. Kenapa harus dilakukan di sumber air? Kita lihat dasarnya dulu. Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Perhatikan kata sumber. Ini pasti berkaitan dengan sumber air. Lalu Anda berkata, Pak Nathan, di sini kan tidak ada kata sumber air. Oke, lihat kalimat kedua. Membasuh dosa. Kata basuh pakai apa? Kalau bukan pakai air. Apakah basuh pakai Coca-Cola? Basuh pakai bensin, pasti basuh itu pakai air. Basuh kaki, basuh piring, cuci piring. Yang namanya mencuci atau membasuh itu semuanya itu pasti menggunakan air. Berarti di sini mengacu pada sumber air. Bapak Ibu saya kasih, tujuan kita dibaptis adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Tujuan utama dibaptis, selesaikan dosa. Dan dosa itu hanya bisa dibasuh, harus dilakukan di sumber air. Nggak bisa sembarang tempat. Lalu kita pikirkan, apakah kolam bak air, kolam di gereja itu sumber air? Saya katakan bukan sumber air. Yang namanya sumber air harus ada air mengalir. Harus ada sumber airnya. Kalau tidak, nggak bisa. Kita lihat, perhatikan kembali ayat ini, Zakaria 13 ayat 1, sumber untuk membasuh dosa dan kecemaran. Tujuan kita dibaptis adalah menyelesaikan dosa. Lihat kembali, Kisah Lukas pasal 33, saya tidak baca ulang karena kita sudah baca tadi.
Perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Lukas 3:3. Dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Dibaptis untuk pengampunan dosamu. Kemudian Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Artinya lewat baptisan dosa kita dibebaskan, tapi harus dilakukan di sumber air. Nah, yang namanya sumber air, apakah kolam itu bisa dikatakan sumber air? Apakah kolam sumber air? Nah, kalau Anda katakan, iya Pak, kan bisa dialirkan. Oke, apakah ada bukti Alkitab baptisan dilakukan di kolam? Mungkin Anda akan berargumentasi lagi, Pak, dulu kan belum ada kolam. Salah. Di zaman Raja Hizkia, itu kolam-kolamnya itu sudah bagus. Zaman Perjanjian Lama. Dan di zaman Perjanjian Baru ada kolam Siloam, kolam Bethesda, tapi tidak dipakai untuk baptisan karena itu bukan sumber air. Sekarang kita buktikan yang mana bisa dikatakan sumber air dan harus ada pembuktian ayat Alkitabnya. Oke, Anda mau coba tebak? Atau coba Anda berikan argumen? Apa saja? Oke, ada yang menjawab sungai. Oke, bagus. Laut. Oke, ada yang menjawab laut. Bagus, oke. Ya, kita lihat dasar ayat Alkitab. Laut. Ada bukti nggak laut dipakai untuk baptisan? Ada, ini dasar ayatnya. Lalu, apakah sungai ada bukti ayatnya? Ada. Lalu apalagi? Oasis. Nah, itu biasa ada di padang gurun. Itu semacam kolam itu alami. Dan di bawah kolam itu ada sumber air yang mengalir sepanjang tahun yang tidak akan pernah kering. Dan itu pernah dipakai baptisan. Sida-sida dibaptis oleh Filipus itu di padang gurun. Pasti di oasis. Oke, kita analisa pembuktiannya. Baptisan dilakukan di sumber. Sorry. Baptisan dilakukan di sumber air. Di laut. Kita lihat. 1 Korintus 10 ayat 1-2. Saya tidak akan baca ulang karena sudah baca tadi. Saya hanya menekankan kata tertentu. Perhatikan kata dibaptis dalam laut. Oke, artinya baptisan di laut itu alkitabiah karena laut adalah sumber air terbesar. Sumber air utama. Sumber air yang tidak akan pernah kering. Karena laut, dunia ini lebih banyak laut dari daratnya. Kemudian yang kedua, sumber air dilakukan di sungai. Nah, ini juga sebagian sudah saya baca, walaupun bukan kitab ini. Tapi saya ingin menekankan saja, perhatikan kata dibaptis di sungai Yordan. Sungai itu sumber air. Ini penduduk Yerusalem dan kota sekitarnya datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka semua dibaptis di sungai Yordan. Dan bukan hanya itu, Yesus pun datang ke sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Ini membuktikan Yesus Tuhan kita mengakui baptisan di sungai itu alkitabiah karena sungai adalah sumber air, ada air yang mengalir. Oke? Jelas ya? Lalu ada seorang pendeta. Ketika saya jelaskan kepada beliau, baptisan yang benar harus dilakukan di sungai, di sumber air. Lalu saya buktikan salah satunya adalah di sungai Yordan. Pendeta itu agak kesel karena dia melakukan baptisan itu bukan di sumber air. Dia melakukan baptisan itu di kolam. Oke? Lalu dia berkata, kalau gitu Pak Nathan bawa saja jemaat Yesus semuanya dibaptis di sungai Yordan. Lalu saya tanya, emangnya selain di sungai Yordan, Yohanes tidak membaptis di tempat lain? Dia berkata, enggak ada. Lalu saya munculkan satu ayat ini. Coba perhatikan ayat ini. Yohanes 3:23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ternyata Yohanes Pembaptis melakukan baptisan bukan hanya di sungai Yordan, tapi di Ainon. Dan Anda tahu Ainon itu apa? Kita lihat penjelasannya. Ainon. Dan banyak air. Ensiklopedia Alkitab. Oke, kita lihat arti kata Ainon. Ensiklopedia Alkitab masa kini halaman 18. Ainon
Yunani Ainon, artinya mata air. Suatu tempat di sebelah barat Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis karena di situ banyak air. Ternyata kata Ainun adalah sumber air atau mata air. Berarti kalau mata air di bawahnya itu ada satu sumber yang mengalir tanpa berhenti. Nah, itu sumber air. Lalu ada kata banyak air. Kata banyak air, pasti berarti ada sumber air, ada mata air di bawahnya yang mengalir sepanjang tahun tidak akan habis-habis. Kata banyak air juga mengandung makna baptisan itu pasti diselam, bukan dipercik. Kalau baptisan air dengan percik, nggak usah banyak air, sedikit air sudah cukup, satu gayung air sudah cukup. Nggak usah banyak air. Tapi kalau dibaptis dengan cara diselam, membutuhkan banyak air, paling tidak harus cukup untuk menenggelamkan orang yang mau dibaptis itu. Oke, jadi ini baptisan selam, dan baptisan selam harus dilakukan di sumber air. Lalu, oasis. Kita sudah baca di Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 38. Oke, lihat di situ air. Mereka tuh sedang melakukan perjalanan. Dan akhirnya Filipus membaptis sida-sida itu, atas permintaan sida-sida itu. Dibaptis di mana? Kita lihat posisi mereka ada di mana. Posisi mereka itu ada di jalur Gaza. Pernah dengar jalur Gaza yang dipertentangkan antara Israel dengan Palestina? Nah, tempat itulah mereka melangsungkan baptisan. Kita lihat. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Perhatikan, Yerusalem ke Gaza. Ini jalur Gaza. Zaman dulu jalur Gaza itu masih sepi, masih sunyi. Karena itu padang pasir. Jalan itu sunyi. Kalau Anda buka warung makan, restoran pasti bangkrut punya. Hanya Anda makan sendiri, nggak ada. Kecuali musafir yang lewat. Jalan itu sunyi. Karena padang gurun. Nah, tapi dalam perjalanan di tempat yang sunyi, di padang gurun itu, sida-sida melihat, di situ ada air. Aku mau dibaptis. Nah, dibaptis di oasis. Nah, ini oasis itu sumber air. Boleh dipakai untuk baptis. Oke, kita analisa kolam dulu. Menurut saya, pemakaian kolam untuk baptisan air itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kenapa demikian? Karena kolam itu bukan sumber air yang mengalir. Kolam itu hanya buatan manusia. Oke, buatan manusia. Yang kedua, tidak ada satupun contoh Alkitab baptisan boleh atau pernah dilakukan di kolam. Nggak ada. Di zaman Tuhan Yesus sudah ada 2 kolam. Ada 2 macam kolam. Kolam Siloam, kolam Bethesda. Bahkan kolam itu punya khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Tapi nggak pernah dipakai untuk baptisan. Kenapa? Karena itu bukan kolam air alami. Nah, di Alkitab hanya ada 3 tempat yang pernah dipakai untuk baptisan. Yang pertama laut, yang kedua sungai, yang ketiga oasis. Dan ternyata 3-tiganya itu mengacu pada satu kata sumber air mengalir. Berarti baptisan yang benar harus dilakukan di sumber air. Bisa nangkap Bapak Ibu? Oke. Lalu bagaimana dengan penggunaan kolam Bapak Ibu? Kita lihat satu ayat. Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kita analisa ayat ini. Satu sisi ayat ini adalah ayat simbolis nubuat. Tapi di sisi lain ada nubuat yang bisa kita tangkap di sini. 2 kali umatku berbuat jahat. Kenapa disebut 2 kali berbuat jahat? Kita ini orang berdosa. Ingin mohon pengampunan dosa kepada Tuhan lewat baptisan air. Nah, ternyata cara baptisan air itu keliru. Di sini sudah terjadi dosa. Dosa itu apa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Jadi kalau cara baptisan itu keliru, di sini dosa itu sudah terjadi karena melanggar firman Tuhan. Pendeta yang membaptis itu sudah berbuat dosa di sini. Sedangkan kita yang mau dibaptis datang. Jadi dosa ditimpa dosa. Dosa yang pertama belum beres, dosa pribadi kita belum beres. Cara baptisan kita yang salah pun ditambah dosa lagi. Dosa berbuat dosa. Meninggalkan aku. Aku
Itu siapa? Sumber air. Alkitab bisa dikatakan itu sumber air. Dan Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya meninggalkan sumber air atau meninggalkan ajaran Tuhan. Meninggalkan ajaran Alkitab. Menggali kolam. Artinya menciptakan doktrin, menciptakan ajaran. Jadi masing-masing sinode punya doktrin ajaran sendiri, itu menggali kolam. Sedangkan kolam itu bocor, artinya jika yang Anda pegang itu ajaran manusia, doktrin sinode, sia-sia. Karena kolam itu bocor. Diisi air, hilang, diisi air. Artinya melakukan hal yang sia-sia. Artinya begini. Markus pasal 7 ayat 7-8. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Maksudnya begini, tidak ada gunanya Bapak Ibu dibaptis 1 kali, 5 kali, 10 kali. Jika baptisan Bapak Ibu belum sesuai dengan Alkitab. Kalau baptisan belum sesuai Alkitab, belum tentu dosamu sudah diampuni. Belum tentu engkau sudah dapat status anak Allah. Belum tentu engkau bisa diselamatkan karena baptisan engkau keliru. Maka baptisan harus sesuai Alkitab. Maka saya pernah melakukan baptisan ada 6 kali. Saya ketemu sama seorang bapak-bapak umur 50-an tahun. 6 kali dia sudah dibaptis. Terakhir dia temukan ajaran saya, dia pelajari banyak dialog berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia ambil keputusan, Pak, saya mau dibaptis ulang. Tapi saya tanya, apakah ini yang masih berlanjut atau enggak? Jangan sampai Anda minta baptis ini, minta baptis sana, belum mengerti. Lalu dia berkata, saya sudah mengerti Pak, saya mau baptis ini yang terakhir. Jadi saya baptis dia 7 kali, ke-7 kalinya. Dan sampai sekarang masih aktif di gereja. Karena saya juga pernah tantang dia, Pak, kalau Anda temukan ada baptisan yang lebih benar daripada yang diajarkan oleh gereja GCC, silakan Bapak pindah ke sana, ajak saya. Karena saya juga kepingin baptis di sana yang sesuai Alkitab. Karena saya ingin masuk surga. Tapi sampai sekarang dia belum pertemukan dengan saya gereja yang ajarannya lebih benar dari yang saya jelaskan sini. Maaf kata, bukan berarti kami sombong. Kami ingin kembali ke Alkitab. Kami buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitabnya. Oke. Yang ketiga. Pak, saya kan sudah dibaptis selam. Kemudian saya dibaptis waktu tur ke Israel di Sungai Yordan loh Pak. Ini nggak main-main, Sungai Yordan loh. Berarti baptisan saya sudah benar dong Pak. Dengan diselam di Sungai Yordan. Tapi saya berkata, tunggu dulu, masih ada kelanjutannya. Yang ketiga, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kira-kira sudah benar belum di sini? Kita coba lihat di yang ketiga. Sebutan yang benar dalam baptisan adalah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda akan berkata, bagaimana dengan Matius 28:19, Pak? Bukankah Yesus memberikan perintah membaptis harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Saya pernah mengajar di satu sinode gereja di daerah Tebet. Itu gereja Taman Firdaus. Ya. Nah kebetulan mereka punya sekolah teologi. Lalu saya diminta oleh rektornya dan juga pemilik sekolah teologinya mengajar di sana 3 bulan. Yang hadir itu dosen-dosen S1, S2, S3. Sekitar 40 orang. Setiap Rabu saya ke Tebet memberikan pengajaran gratis. Nggak usah bayar. Karena saya memang bukan orientiknya untuk mencari uang ketika mengajar mereka. Nah waktu saya kupas sampai di sini tentang baptisan harus dalam nama Tuhan Yesus. Ada pendeta yang komplain, Pak, yang benar adalah ini. Lalu saya munculkan 2 versi ini. Ada dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus. Mau pilih yang mana? Mereka berkata, oh yang benar harus dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena ini perkataan Yesus. Lalu saya balik bertanya. Berarti murid-murid Yesus melakukan baptis langsung dalam nama Tuhan Yesus. Salah dong. Ternyata ada yang cukup nekat tuh dosen teologi. Berkata, ya salah. Murid-murid tidak taat pada perintah Yesus. Lalu saya tanya balik. Kalau Anda sudah mulai meragukan integritas murid-murid Yesus, mulai mencurigai mereka salah menjalankan perintah Tuhan, Anda masih berani pegang kitab suci enggak? Perjanjian baru. Itu mayoritas tulisan murid-murid. Diam itu dosen.
Belum tentu murid itu salah. Bisa saja kita yang salah tafsir. Memang dalam Injil Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus memberikan perintah melakukan baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada satupun contoh pelaksanaan baptisan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak ada. Semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul tercatat 4 kali dilakukan baptisan secara kolektif. Dan 4 kali tidak ada satupun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita buktikan benar nggak? Lihat, ini tempat baptisan. Kemudian ini yang menerima baptisan atau calon baptisan. Dan yang ketiga itu orang yang membaptis. Kemudian dasar ayatnya. Nah, kita lihat nih. Baptisan dilakukan di kota Yerusalem. Setelah Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, yang dibaptis 3.000 orang. Yang membaptis para rasul, mungkin didukung oleh 70 murid yang pernah diutus oleh Yesus 22. Dasar ayatnya adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 41. Kemudian baptisan dilakukan di kota Samaria. Satu kota dibaptis oleh diaken Filipus. Filipus bukan rasul tapi diaken. Kisah Rasul pasal 8. Kemudian baptisan dilakukan di Kaisarea. Ini orang yang dibaptis adalah sekelompok orang-orang Yunani. Diketuai oleh Cornelius, perwira pasukan Romawi. Yang membaptis adalah Petrus, Kisah Rasul 10. Kemudian di kota Efesus, pedalaman Efesus, yang dibaptis 12 orang yang membaptis Paulus. Semuanya itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita buktikan. Benar nggak dilakukan dalam nama Tuhan Yesus? Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ini baptisan 3.000 orang di Yerusalem. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian Kisah Rasul 8 ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kisah Rasul 10:48. Nah, ini yang bangsa Romawi, sekelompok orang Romawi yang dibaptis. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kata Bapa, Anak, Roh Kudus di sini. Nah, Kisah Rasul 19 ayat yang kelima, ini baptisan ulang untuk 12 orang. Baptisan mereka yang pertama salah atau sudah kadaluarsa. Karena baptisan yang mereka terima adalah versi Yohanes Pembaptis. Sehingga Paulus suruh mereka dibaptis ulang. Sebutannya bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus. 4 kali baptisan. Tempat baptisannya beda. Orang yang dibaptisnya beda. Orang yang membaptisnya beda. Waktunya beda. Tapi semua cara baptisan seragam. Dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama. Nah, disinilah prinsip satu Tuhan, satu iman, satu baptisan berlaku. Kalau Tuhan itu hanya satu, nggak mungkin Tuhan yang satu ini akan berikan macam-macam baptisan. Pada saat dulu, zaman dulu, dari 2000 tahun yang lalu, informasi teknologi itu belum lengkap seperti sekarang. Sehingga satu rasul dengan rasul lain belum tentu mereka saling komunikasi, kong kali kong. Tapi semuanya bisa melakukan baptisan dengan cara yang sama. Terutama Paulus. Paulus tidak pernah belajar kepada rasul-rasul. Tapi Tuhan Yesus sendiri memberikan petunjuk cara membaptisnya itu dalam nama Tuhan Yesus. Paulus dapat petunjuk perjamuan kudus dan baptisan air. Maka dia kitab-kitabnya dia uraikan dengan baik. Dari dua sebutan itu mana yang lebih alkitabiah, kita harus pakai mana? Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Sedangkan murid-murid semuanya melakukan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Karena bingung, akhirnya banyak pendeta-pendeta merangkum keduanya, muncul versi gabungan, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, versi baptisan gabungan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, tidak alkitabiah. Kenapa tidak alkitabiah? Tidak ada bukti Alkitabnya. Itu saja. Nggak ada buktinya. Silakan Anda tunjukkan satu saja
ayat Alkitab. Ada loh baptisan gabungan seperti ini, Pak Nathan, saya akan berhenti jadi pendeta. Memang nggak ada, Bapak Ibu. Ini hasil gabungan doktrin karena nggak mengerti kebenaran. Perlu diketahui, tidak semua perkataan Tuhan Yesus bisa ditelan atau dipegang berdasarkan hurufiah. Contoh nih, jika ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bapak Ibu mau praktekkan ayat tersebut seperti yang tertulis di sini? Jika Anda praktekkan ayat itu seperti ini, pipi Anda tuh pasti bonyok, kiri kanan bengkak semua. Jadi ini bukan makna hurufiah, bukan makna yang tersurat, bukan makna yang tersurat, tapi makna tersirat. Artinya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tetap mengasihi, kita tetap ampuni dia. Nah, perhatikan lebih jelas makna yang terkandung di sini. Bapak Ibu perhatikan lebih jelas. Banyak pendeta-pendeta besar yang sudah membaca ayat ini ribuan tahun. Maaf kata ini, ribuan tahun. Di Indonesia pun banyak pendeta besar kok. Punya jemaat puluhan ribu orang. Tapi ketika baca ayat ini mereka tidak menangkap. Masalahnya di mana ayat ini? Coba Anda perhatikan baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Perhatikan kata, dibaptis dalam nama. Itu permasalahan di sini. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lihat lebih tajam. Penekanan Tuhan Yesus dalam ayat tersebut di atas adalah membaptis seseorang itu harus dalam nama. Yaitu dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Sedangkan kata Bapa, Anak, Roh Kudus itu nama atau bukan? Saya yakin Anda yang mengerti bahasa Indonesia. Kata Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Benar nggak? Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Panggilan atau sebutan. Berarti ketika melakukan baptisan, kita harus lebih dulu mencari nama Bapa itu apa, nama Anak itu apa, nama Roh Kudus itu apa. Nah, ketika kita membahas ini pasti bersinggungan dengan doktrin Tritunggal. Saya penganut Allah Esa. Oke, kita lihat. Apakah nama dari ketiga sebutan itu? Jadi saya akan jelaskan permasalahan di Matius 28 ayat 19 ini. Kenapa bisa demikian? Kita lihat ya, Matius 28 ayat 19. Ini sebutan. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus sebutan. Kita harus cari nama dari ketiga sebutan ini. Karena kata Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Sedangkan baptisan harus dalam nama. Kita harus cari nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu apa. Dan harus ada pembuktian ayat. Kalau tidak ada pembuktian ayat sama aja bohong. Kita lihat yang pertama, Bapa. Allah itu roh. Allah punya nama enggak? Lalu muncul nih, oh ada Pak. Apa itu Pak? Nah, YHWH. Yahweh atau Yehova. Bapak Ibu, yang mana yang benar ya? Yahweh itu Yahweh atau Yehova? Dua ini saja sudah kacau. Apakah itu nama? Menurut saya YHWH bukan nama. Masih sebutan. Oke, nama Bapa adalah Yesus. Mungkin akan berkata, Pak Nathan, emang ada buktinya? Nih buktinya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Yesus berdoa kepada Bapa. Satu pasal Yohanes pasal 17 Yesus berdoa kepada Bapa. Dan kita kutip isi doa Yesus. Kita kutip ya, perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Perhatikan kalimat Yesus. Peliharalah mereka itu murid-murid dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Artinya, Bapa di sorga itu punya sebuah nama. Nama Bapa dikasihkan kepada anak. Berarti nama Bapa itu siapa? Yesus. Anggap nggak? Jadi dua kali ini ditekankan. Dalam namamu, itu namamu yang kau berikan kepadaku. Artinya Allah itu punya sebuah nama. Nama Allah itu dikasihkan kepada anak. Berarti Bapa dengan anak namanya itu sama. Oke, namanya itu sama. Karena Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 3, Yohanes 5 ayat 3, aku datang dalam nama Bapakku.
Ya, aku datang dalam nama Bapa. Berarti Yesus tuh menggunakan nama Bapaknya. Bagaimana sih hubungan Bapak dengan Yesus? Orangnya sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7. Yesus berkata, kalau engkau sudah mengenal aku, berarti engkau sudah mengenal Bapa di sorga. Kalau sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa di sorga. Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa, itu satu kesatuan. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa itu orangnya sama, satu, masa pakai dua nama? Pakai alias-alias? Oke? Yang kedua, anak. Nah, itu sudah mulai gampang. Nama anak adalah Yesus. Tapi kita harus bisa membuktikan ya. Matius 1 ayat 20-21. Tadi Yesus kan berdoa kepada Bapa. Peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Kapan peristiwa nama Bapa dikasihkan ke anak? Peristiwanya adalah waktu Maria sedang mengandung. Saat itu Yusuf tidak bisa terima Maria. Karena dia merasa saya belum sentuh Maria, belum tidur bersama dengan Maria. Tapi dia sudah mengandung. Walaupun Maria sudah berulang kali menegaskan, aku mengandung dari Roh Kudus, aku mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahimku membuat aku mengandung. Yusuf tidak bisa terima. Karena Yusuf terlalu menggunakan logika dari iman dia. Dia mau ceraikan secara diam-diam. Nah, di tengah perencanaan menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan datang lewat mimpi. Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus itu dititipkan oleh Allah lewat malaikat kepada Yusuf. Berarti nama Yesus bukan dicari oleh Yusuf dan Maria. Bukan, tapi titipan dari sorga. Nah, nama anak itu Yesus. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3:23. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Jadi Yesus Kristus itu nama anak Allah. Jadi jelas ya, sudah dua. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu juga bukan nama. Itu sebutan. Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Wahyu, Roh Penghibur. Itu sebutan yang mewakili entitas, yang mewakili fungsi-fungsi dari Roh Kudus. Nama atau pribadi dari Roh Kudus itu adalah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Begini. Maria mengandung. Kan dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Nah, yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Karena yang masuk ke dalam rahim Maria adalah Roh Kudus. Lalu Roh Kudus dikandung oleh Maria 9 bulan. Lahirlah Roh Kudus itu dalam wujud daging yang disebut Yesus. Berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri. Nangkap nggak di sini? Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dasar Alkitabnya. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkannya. Perhatikan ayat 6 disebut Roh Kudus yang menuntun mereka dalam penginjilan. Tapi di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Artinya Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu bukan nama. Nama dari Roh Kudus itu adalah Yesus. Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat kembali apa yang diungkapkan Tuhan Yesus di Matius 8 ayat 19. Kita lihat lebih jeli. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Perhatikan penekanan Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama. Nama siapa? Baptis dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Sedangkan Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama. Nah, setelah kita telusuri lebih jauh, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Karena itu, semua baptisan dilakukan di Alkitab dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satupun baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ataupun penggabungan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada. Yang ada adalah konsep ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Karena itu, pada waktu baptisan dilangsungkan, nama Tuhan Yesuslah yang ditonjolkan. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus.
Kisah Rasul 22:16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Nah, kenapa baptisan itu harus di dalam nama Tuhan? Karena kita mengandalkan kuasa dari nama itu yang bisa mengampuni dosa. Kisah Rasul 10:48. Namamu ampuni dosamu oleh karena namanya. Artinya nama ini yang bisa mengampuni dosa. Kenapa waktu Bapak Ibu doa usir setan, sembuhkan penyakit, tidak dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, setan keluar? Kenapa Anda tidak pakai itu? Kenapa Anda memakai dalam nama Yesus, setan keluar? Karena yang punya kekuatan itu adalah nama. Ketika iblis mendengar nama Yesus, Lukas pasal yang ke-10 ayat 17, setan-setan keluar, setan takut akan kuasa nama Yesus. Karena nama Yesus punya kuasa di atas segala nama, punya otoritas. Kita dibaptis harus bersandarkan nama Tuhan. Nama Tuhan itu apa? Yesus Kristus. Jelas? Oke, terakhir. Pak, saya sudah dibaptis nih. Cara diselam di sungai Yordan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, berarti sudah benar dong. Tunggu dulu, satu lagi. Ini yang terakhir. Waktu diselamkan, yang benar itu menundukkan kepala, bukan ke belakang. Oke, kita analisa nih. Sikap posisi yang benar dalam baptisan itu menengadah atau menunduk? Mana yang lebih alkitabiah? Menengadah atau menunduk? Sedangkan kita kembali ke dasar Alkitab yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Berarti hanya dua kemungkinan, menunduk yang benar atau menengadah yang benar. Salah satunya. Kita analisa, menurut saya adalah menunduk. Sebagian besar gereja-gereja yang menganut baptisan selam, sikapnya adalah diselamkan dengan menengadah atau terlentang ke belakang. Nah, contoh seperti ini. Ditenggelamkan ke belakang. Apakah benar? Menurut saya kurang tepat. Yang benar adalah diselamkan ke depan. Tentu saya juga harus bisa membuktikan argumentasi atau dasarnya bahwa yang benar adalah diselamkan ke depan, bukan ke belakang. Saya akan berikan 5 alasan baptisan yang benar harus diselamkan ke depan, bukan ke belakang. 5 alasan Bapak Ibu, bukan 1 alasan. Kita lihat yang pertama. Harus sama seperti kematian Tuhan. Roma pasal 6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Perhatikan kata dibaptis dalam kematian. Berarti patokan kita, acuan kita adalah waktu Yesus mati di atas kayu salib. Acuan, dibaptis dalam kematian. Artinya harus sama persis. Harus sama serupa dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, sikapnya itu apa? Menunduk atau menengadah. Itu yang mestinya menjadi acuan kita. Oke? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menundukkan kepala atau menengadah. Oke, coba Bapak Ibu jawab. Yang mendengar. Yesus mati di salib itu menundukkan kepala atau menengadah. Mungkin Anda pasti barang, nunduk dong Pak, nunduk. Oke, pertanyaan kedua. Waktu Yesus tundukkan kepala, dia masih hidup atau sudah mati? Sudah hidup atau mati? Ya sudah mati dong Pak. Anda salah. Yesus tundukkan kepala, dia masih hidup. Kita buktikan dasar ayatnya. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah, ya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tunduk dulu baru mati. Kalau Anda tidak hati-hati membaca ayat ini berarti sama, tunduk langsung mati. Enggak mungkin, enggak mungkin. Saya berani tafsirkan minimum Yesus tundukkan kepala 15 menit. Setelah itu pelan-pelan mati. Kenapa saya bisa tafsirkan demikian? Perhatikan 2 kata ini di ayat ini. Kata yang pertama. Yesus minum anggur asam. Anda pernah minum cuka apel? Bisa telan? Susah.
Anggur asam itu campuran madu dengan empedu. Itu asam. Dan ada cairan-cairan lagi. Asam. Artinya susah ditelan itu. Tapi Yesus masih bisa telan. Artinya pencernaan Yesus masih lumayan baik. Karena Yesus digantung 6 jam dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Darah itu berkucuran terus. Karena Yesus baru disalibkan bukan di sini tapi di sini. Disinilah sumber darah. Darah mengalir dan terus mengalir. 6 jam sampai tubuh Yesus cairannya sudah kering. Yesus haus. Maka di atas kayu salib dia berkata, aku haus. Dan di waktu dia haus dia kasih cuka asam. Dan dia minum. Artinya pencernaan masih lumayan bagus. Lalu yang kedua. Yesus berkata, sudah selesai. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Saya yakin tidak ada satupun murid yang di sebelah bawah kaki Yesus. Nggak ada. Termasuk yang menulis kitab ini Yohanes. Rasul Yohanes. Pasti jaraknya beberapa meter. Tapi ketika Yesus berkata, sudah selesai. Dia masih bisa dengar perkataan Yesus dengan sangat jelas dan tegas. Berarti belum waktunya mati. Maka Yesus tundukkan kepala cukup lama. Setelah itu menghembuskan nafas yang terakhir pelan-pelan. Ketika menundukkan kepala, Yesus masih hidup. Ada unsur kesengajaan menundukkan kepala. Agaknya momen inilah yang digunakan Paulus diaplikasikan dalam baptisan air. Artinya dibaptis dalam kematian Yesus harus sama seperti kematian Tuhan. Nah kalau sama seperti kematian adalah tundukkan kepala. Maka baptisan yang benar harus tundukkan kepala. Lalu yang kedua. Berdasarkan etimologi bahasa Yunani, bahasa yang dipakai menulis perjanjian baru, baptiso berarti pencelupan dalam air atau penyelaman dalam air. Kata baptiso, Kamus Alkitab, karangan Browning. Dalam Kamus Alkitab, Browning BPK Gunung Mulia 2011 halaman 47 ditulis. Kata Yunani untuk ritus baptisan yaitu baptisomai yang berarti memandikan atau membasuh. Namun dalam LXX atau Septuaginta ditemukan arti klasik menenggelamkan atau menyelam. Kita lihat kata baptisan. Baptisan berarti penyelaman dalam air. Bagaimana sikap yang benar dari orang menyelam? Apakah ke depan atau ke belakang? Oke? Anda bisa jawab dong. Kata menyelam ke depan atau ke belakang? Mestinya yang namanya menyelam, baptiso artinya menyelam. Sikap yang benar dari menyelam adalah begini. Ke depan. Bukan ke belakang. Karena itulah baptisan yang kami lakukan di gereja GCC Jesus Christ Community adalah dengan cara diselamkan ke depan. Bukan diselamkan ke belakang. Karena arti kata baptiso sendiri sudah mengandung makna ke depan. Bukan ke belakang. Baptiso artinya selam ke depan. Yang ketiga. Sikap baik dari orang berdosa yang mohon pengampunan Tuhan adalah tundukkan kepala dengan perasaan malu. Kalau saya bersalah kepada Anda, saya nggak mungkin berani menantang, maafkan gua dong. Nggak boleh. Saya tundukkan kepala, tidak berani melihat wajah Anda dengan suara pelan. Saya minta maaf. Pak, sorry, saya minta maaf kemarin begini. Anda melihat sikap saya pun Anda tahu, saya tidak sengaja. Anda maafkan saya. Nah, kita ini mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sikap yang benar dari orang yang berdosa adalah merasa malu dan menundukkan kepala dengan rendah hati mohon pengampunan Tuhan. Itu sikap yang benar dari orang mohon pengampunan dosa. Esra 9:6, kadang kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membawa ke langit. Dari Esra berkata, sikap orang berdosa tidak berani menengadah, tidak berani melihat ke atas, dia tundukkan kepala dengan perasaan malu. Itu sikap yang benar. Kan itu, Allah akan menyelamatkan orang yang menundukkan kepala, yang tahu diri. Kalau sudah mohon pengampunan Tuhan, jangan nentang langit lagi. Jangan telentang lagi. Sikap itu Tuhan perhatikan. Lalu, tafsiran. Jika baptisan dilakukan dengan posisi telentang atau diselamkan ke belakang, yang biasa turun ke dalam air baptisan 3 orang. Yang membaptis, yang dibaptis, dan satu lagi menopang pendeta ketika diselamkan ke belakang. Apalagi kalau badannya gemuk. Itu dia nggak bisa sendiri. Dari pendeta harus dibantu orang ketiga.
Tapi faktanya yang turun ke dalam air baptisan hanya 2 orang. Sida-sida Etiopia dan Filipus. Sida dan Etiopia, keduanya turun ke dalam air. Kemungkinan terbesar adalah dibaptis dengan cara diselamkan ke depan. Tidak ada masalah. Oke, ini yang terakhir, tafsiran. Contoh sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak memberikan contoh-contoh atau teladan. Dan salah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan itu adalah mengenai baptisan air. Kenapa Yesus dibaptis? Memberikan contoh. Lalu contoh apa yang Yesus berikan lewat baptisan? Ada 3 hal. Coba kita lihat 3 hal ini. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perintah melakukan baptisan di Matius 28:19, namun dia juga memberikan contoh pelaksanaan baptisan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Awalnya Yohanes Pembaptis tidak berani membaptis Yesus karena Yohanes tahu persis bahwa posisinya lebih kecil dan dia membuka jalan bagi Yesus. Tapi karena Yesus meminta, akhirnya mereka lakukan baptisan ini. Kita lihat baptisan pengajaran Tuhan Yesus. Pertama adalah baptisan harus dilakukan dengan cara diselam. Itu pengajaran Yesus. Yang kedua, baptisan harus dilakukan di sumber air. Maka Yesus datang ke Sungai Yordan. Dan yang ketiga, seharusnya Yesus dibaptis dengan cara diselamkan ke depan, bukan ke belakang. Jadi yang benar adalah baptis selam di sumber air dan ke depan. Kenapa saya tafsirkan ke depan? Kita lihat. Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Kita baca dulu Matius 3:13-14. Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Jadi waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes itu awalnya nggak berani. Dia nggak berani. Dia berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Karena Yohanes tahu Yesus posisi lebih besar. Yohanes yang membuka jalan bagi Yesus, yang memperkenalkan baptisan yang nantinya akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satu ajaran utama Yesus adalah baptisan air. Oke? Lalu, perhatikan bagaimana sikap Yohanes kepada Yesus. Markus 1:6 dan 7. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Perhatikan kata lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes sangat segan kepada Yesus. Membungkuk di hadapan Yesus saja dia nggak berani, nggak layak. Apalagi membuka tali sepatunya kaki Yesus. Dia merasa tidak layak. Dia merasa dirinya sangat kecil di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kalau Yesus dibaptis dengan cara diselamkan ke belakang, artinya apa? Yohanes harus pegang belakang badan Yesus, lalu pegang kepala Yesus, atau pegang tangan Yesus, dicemplungkan ke belakang, setelah itu diangkat lagi. Mungkin nggak Yohanes lakukan itu? Nggak mungkin. Kalau berdasarkan Markus 1 ayat yang ke-7. Buka tali sepatu Yesus yang aja dia nggak layak. Bungkuk di hadapan Yesus saja tidak layak. Apalagi badan Yesus dicemplung-cemplung. Nggak berani dia. Karena itu kemungkinan terbesar adalah Yesus dibaptis dengan cara diselamkan ke depan. Kenapa demikian? Karena telapak kaki manusia itu menjorok ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke depan kita bisa lentur. Kalau ada orang yang lentur, hidungnya bisa mencium lutut. Tapi kalau ke belakang sangat terbatas. Kalau Yesus diselamkan ke belakang, itu pasti badannya harus ditopang oleh Yohanes. Tapi kalau ke depan, tidak perlu. Yohanes mungkin hanya pegang pundak Yesus sebagai tanda dia yang membaptis. Setelah itu Yesus dengan sendiri menyelamkan diri ke depan. Setelah itu dia bangun. Kan itu. Saya bisa katakan, Yesus 99% Yesus dibaptis ke depan, bukan ke belakang. Sekarang kita ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Baptisan ini, dari sini kita belajarkan cara baptisan. Nah, kita mulai ringkas. Baptisan yang benar itu harus dengan cara diselam. Tempat baptisan yang benar harus dilakukan di sumber air. Yang namanya sumber air itu sungai, laut, oasis. Sebutan dalam baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Sikap dalam baptisan adalah menundukkan kepala. Ini baptisan yang menurut saya benar.
Ini yang dipraktekkan oleh gereja awal. Karena gereja GCC mau kembali ke gereja awal, gereja yang dilakukan oleh rasul-rasul. Oke. Khasiat baptisan air itu ada 3. Bagaimana jika baptisan Anda keliru? Anda mempertaruhkan 3 hal yang sangat penting ini. 3 hal yang sangat penting hilang. Karena itu Anda boleh aktif, tapi jangan aktif di luar kebenaran. Satu kali Rasul Paulus bertemu dengan sekelompok orang yang aktif untuk Allah. Paulus memuji mereka. Bagaimana Paulus memuji? Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti berani korban waktu, tenaga, uang untuk Allah. Tapi salah. Karena salah, maka keselamatan mereka terancam. Maka di ayat 1, Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, selamatkanlah sekelompok orang ini. Mereka sangat aktif untuk Engkau. Nah, mereka selamat atau tidak bukan tergantung doa Paulus, tapi tergantung kebenaran yang mereka anut. Kenapa demikian? Lihat ayat 3. Sebab karena mereka berusaha karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena tidak mengerti Alkitab, lalu mendirikan kebenaran sendiri. Berapa banyak doktrin-doktrin yang didirikan oleh masing-masing sinode? Berapa banyak doktrin-doktrin baptisan yang dijalankan, dibuat oleh gereja masing-masing? Itu kebenaran manusia, bukan kebenaran Allah. Nah, baptisan yang sudah saya sajikan di sini, inilah baptisan yang dilakukan oleh gereja awal. Kita lihat Matius 15-14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Ini ada sekelompok orang buta nih. Dari mana kita tahu? Perhatikan, yang pakai tongkat itu hanya satu, yang di depan. Nah, yang di belakang itu pegangan pundak. Artinya patokan yang di belakang itu semua ada di depan, yang di depan. Dan mereka buta. Perhatikan, semuanya pakai kacamata hitam. Itu simbolis. Nah, di depan mereka itu ada satu lubang. Ketika orang pertama yang pakai tongkat itu masuk ke dalam lubang, yang kedua ikut nggak? Ikut masuk ke dalam lubang. Orang pertama itu pendeta, orang kedua itu adalah Anda. Jika pendeta Anda tidak memahami Alkitab, salah menjalankan, Anda ikut masuk ke dalam lubang. Pendeta masuk ke neraka karena baptisannya keliru. Anda ikut keliru. Karena itu Bapak Ibu, jika Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan menuju kebinasaan, apakah Anda akan maju terus ataukah Anda akan mundur? Perhatikan di sini gambar. Ketiga orang ini sudah tidak berdaya. Karena sudah terlanjur kecemplung ke sumur, ke jurang itu. Nah, ibu terakhir yang di depan tepi jurang mati-matiin berusaha menahan badannya supaya tidak masuk. Sedangkan orang di belakang seorang laki-laki badannya masih condong karena pemandangan masih jauh. Dia masih pikir aman saja. Apalagi yang orang yang ke 6 dan ke-7. Oke. Orang yang ke-6 dan ke-7 masih bisa lihat pemandangan kiri kanan. Oh, masih aman. Oke. Karena itu jangan sampai terlambat. Pegang kesempatan. Segera berbalik arah sebelum terlambat. Para pendeta, saya sangat berharap pendeta-pendeta yang menonton video satu ini. Supaya mereka bisa perbaiki baptisannya. Harapan saya. Karena itu siapapun Anda, jemaat manapun, setelah Anda menonton video ini, Anda setuju, tolong disebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Supaya makin banyak orang kembali ke Alkitab. Mereka mau terima atau tidak urusan mereka. Silakan berikan video ini kepada pendeta Anda masing-masing. Siapapun Anda yang temukan video ini, menonton video, silakan berikan pendeta itu. Nah, pendeta Anda mau kembali ke Alkitab, bukan tugas Anda lagi. Anda hanya cukup memberitahukan kepada pendeta Anda masing-masing. Semoga apa yang saya jelaskan di sini menjadi sebuah kebenaran. Nah, kami banyak melakukan baptisan. Ini adalah baptisan yang pernah kami lakukan. Kalau tidak salah ini angkatan 18 atau apa? Sebelum COVID. Nah, satu kali baptisan itu ada 26 orang. Di antara 26 orang ini ada 3 pendeta yang ikut baptisan ulang di sini. Di tepi pantai Ancol. Baptisan ini dilakukan angkatan yang ke-16, angkatan yang ke-16 ada 26 orang, dilakukan di Pantai Ancol tanggal 23 Juni 2018. Nah, kita akan lihat video baptisan yang dilakukan di gereja GCC berikut ini dan Tuhan Yesus berkati.
kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, saya akan peragakan sedikit tentang baptisan. Oh ya, Pak Leo yang sudah dibaptis. Ya, berikan dulu sebentar ya. Ya, nah coba Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi baptisan kita diselamkan ke depan. Nah, waktu saya pegang sini, kemudian waktu selamkan, nah air itu harus melampaui. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil saya sampai hari ini. Dan saya menemukan satu hal yang memang baptisan ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Gunawan yang telah begitu jelas ya untuk apa? Untuk berjuang supaya kita semua mengerti akan firman Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Thank you. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kami melakukan baptisan selam Mulangan karena kami sudah mendapatkan pengajaran 10 kali oleh Pendeta Nathan Gunawan, dan tepat tanggal 23 Juni ini kami mengambilkan keputusan bahwa baptisan yang benar dan alkitabiah
benar-benar kami lakukan, biarlah semuanya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, dan Yesus memberkati. Tiada kau perhitungkan. Mau dibaptis ulang, Mbak? Salam. Pertama-tama saya mengucap syukur pada hari ini. Saya Supardi M. Sitompul. Tugas saya seorang anggota TNI Angkatan Darat. Alamat saya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Bulan Juli yang lalu, ketika saya melihat YouTube Bapak Pendeta Nathan Gunawan, saya melihat banyak kebenaran-kebenaran Alkitabnya gitu. Sehingga saya menanyakan mau datang beribadah di sini. Puji Tuhan bisa ketemu di 6 hotel dan kami berkomunikasi, dan setelah saya renungkan memang benar bahwa baptisan air itu adalah apa yang beliau ajarkan. Dan itulah saya memberikan diri saya, bahkan keluarga saya, istri dan anak saya bawa kemari untuk menerima baptisan air yang alkitabiah. Ya, sehingga saya merasakan bahwa inilah yang Tuhan mau dari kita. Dan saya akan sampaikan kepada orang-orang bahwa baptisan itu adalah yang saya laksanakan sekarang ini. Dan saya berterima kasih bersyukur pada gereja ini, terutama hambanya, Pak Gembala Nathan Jurnawan, dan para hamba bantuan Bapak Pendeta di sini yang telah membantu kami untuk melaksanakan baptisan air. Sungguh saya berterima kasih sekali. Saya memang datang kemarin khusus bawa anak saya. Semua kami datang untuk menerima ini. Inilah kebenaran Tuhan. Oh, amin. Terima kasih. Terus memberkati kita selalu. Amin. Ya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ada mana? Oh, ada, saya tenang saja. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, di hari ini di tanggal 3 September 2022 kami melangsungkan baptisan angkatan yang ke-23. Ini ada 2 hamba Tuhan, 2 pendeta yang akhirnya ikut dibaptis ulang. Nah, mereka ini adalah pendeta yang urutan ke-22 dan 23 pendeta yang dibaptis ulang. Karena setelah mereka menerima pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menonton video baptisan yang kami lakukan di gereja GCC. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang rindu menerima baptisan yang lebih sesuai Alkitab, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat kami di Ruko GCC Ketapang Business Center. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah disingkapkan sebuah rahasia besar tentang baptisan yang benar. Selama ini banyak ajaran, selama ini banyak baptisan-baptisan yang berbeda satu sinode dengan sinode lain. Semoga intisari baptisan yang seharusnya 10 sesi ini hamba-Mu sudah ringkas menjadi 1 sesi, bisa dipelajari oleh banyak orang, terutama para hamba-hamba Tuhan, karena kami rindu hamba Tuhan adalah orang yang berjalan di depan, yang menuntun. Jangan sampai penuntun salah menuntun dan akhirnya kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. Supaya kami sadar, kami kembali ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Nya juga doakan siapapun yang menemukan dan menonton video ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan keberanian, Roh Kudus menggerakkan dia untuk menyebarkan video ini. Agar semakin banyak umat Kristen, semakin banyak hamba Tuhan kembali lagi ke gereja awal. Gereja mula-mula, gereja yang berdiri setelah Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta. Gereja yang pertama kali melakukan baptisan untuk 3.000 orang. Nah, inilah konsep baptisan yang dijalankan di gereja awal. Tuhan Yesus berkati siapapun yang menyebarkan video ini. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan.